Pemerintah mengambil langkah cepat dalam reformasi pasar modal Indonesia. Pemirsa, salah satu yang akan diterbitkan adalah ditertibkan itu adalah pelaku goreng-menggoreng saham. Ya, pemerintah akan menindak tegas terhadap pelaku manipulasi pasar. Usai indeks harga saham gabungan tercatat melemah dalam beberapa hari terakhir, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tegaskan komitmen untuk lakukan reformasi struktur pasar modal Indonesia. Langkah ini direalisasikan dengan komitmen dalam 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Adapun 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia diantaranya adalah kebijakan baru free float, penguatan data kepemilikan saham, hingga demutualisasi bursa efek. Salah satu yang menjadi fokus utama OJK saat ini ialah menyelidiki praktek goreng-menggoreng saham. Kita akan melakukan penguatan enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan. Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement penguatan adalah manipulasi transaksi saham. Bahasa istilahnya tuh teman-teman wartawan suka pakai goreng-menggoreng gitu ya, dan juga informasi yang menyesatkan. Kita terutama untuk investor-investor retail, kalau ada orang yang suka memberikan informasi ini menyesatkan, juga ada pasal-pasal yang kita gunakan untuk enforcement. Pemerintah bersama Bursa Efek Indonesia dan aparat penegak hukum menegaskan akan menindak tegas seluruh pihak yang melanggar regulasi bursa, peraturan otoritas jasa keuangan, serta undang-undang sektor jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum agar berjalan sesuai aturan. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. OJK saat ini tengah menyiapkan pasal-pasal yang akan digunakan sebagai dasar penindakan terhadap pelaku manipulasi pasar. Tim Liputan Metro TV. Kita kembali ke pembahasan bersama dengan Mas Yanuar. Mas, tadi pertanyaan saya adalah begini, kalau ada rencana untuk kemudian bisa meningkatkan ambang batas free float bagi emiten, apakah kemudian rencana atau wacana ini bisa realistis untuk diterapkan? Ya, kalau pertanyaannya misalnya gini, saya ingin memberikan gambaran dulu sih. Kenapa emiten itu sangat berhasrat masuk ke dalam indeks MSCI? Jadi gini, MSCI ini sebetulnya dia hanya melahirkan indeks, dia bukan pengelola dana. Tapi ini dipakai sebagai referensi oleh hedge fund, kemudian sovereign wealth fund gitu ya, untuk melakukan investasi pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan melalui mekanisme saham. Jadi gini gambarannya, misalnya saja saya punya usaha underlying-nya adalah tambang emas. Saya untuk membiayai eksplorasi emas, saya kan butuh pinjaman. Nah, ini lewat mekanisme, bukan lewat mekanisme perbankan, tapi mekanismenya sebetulnya mengajukan pinjaman itu lewat metode yang disebut dengan repo. Jadi artinya saya menggadaikan saham saya ke perusahaan-perusahaan SWF maupun hedge fund sehingga saya mendapatkan pendanaan. Nah, yang namanya hedge fund mengacu ke MSCI, artinya karena jaminannya saham, dia berharap saham itu stabil. Nah, makanya ada isu free float. Jadi free float itu begini, kalau pemegang saham publiknya banyak, itu saham itu cenderung tidak bisa digoreng. Artinya saham itu kan kalau misalnya pengendalinya pengen ngegoreng harganya dinaikin agar valuasi ketika mendapatkan pinjaman dari hedge fund, kan ada yang ngelawan, publik yang kebanyakan. Kalau harganya diturunkan, ada yang ngelawan. Itu cara berpikirnya. Nah, sebetulnya ini sudah terjadi lama di pasar modal kita, bahkan ketika di 2008, sebetulnya soal repo ini juga jadi pemicu di pasar kita. Nah, ini yang jadi masalah itu, semakin lama emiten kita ini semakin pintar gitu. Jadi semakin pintar itu artinya apa? Free float yang diatur dalam standar MSCI itu kan besar, sekitar 15%-an. Nah, dia IPO 15%, semua tuh nomini gitu. Ini yang sekarang jadi masalah hari ini gitu. Jadi artinya MSCI menganggap bahwa sebenarnya free float-nya itu rendah. Nah, sekarang kenapa isu dari OJK meningkatkan free float itu dan kemudian juga memperdalam pasar keuangan
dengan memasukkan dana publik, dalam hal ini meningkatkan alokasi dana pensiun, asuransi, dan juga jaminan sosial dari 8% 20%. Karena gini, kalau public trust fund, misalnya saja saya ambil contoh ya, satu dapen itu dianggap mewakili free float yang hampir 10%, 15% itu. Tapi kan gini, misalnya kalau sekarang saya pakai investor retail, 15% itu saya harus ada investor sampai katakan 1 juta. Dengan hanya saya masuk satu dapen, sebetulnya 1 juta itu ditutup karena asumsinya public trust fund itu mewakili proksi dana publik yang besar. Jadi sebetulnya cara berpikir yang diajukan solusi oleh OJK ini, free float akan dinaikkan, kemudian juga pemerintah memberikan alokasi ditingkatkan dari 8% ke 15%. Itu sebetulnya jadi solusi yang Jadi kalau begitu free float ini kan dengan dinaikkan sampai angka 15%, mudah-mudahan nanti bisa meminimalisir yang namanya saham gorengan itu muncul. Nah, sekarang yang muncul ke publik juga adalah pihak kepolisian akan mengusut yang menggoreng yang menyebabkan IHSG menjadi seperti hari ini sekarang. Menurut Anda itu mungkin nggak kalau diusut oleh polisi? Begini, free floatnya tinggi pun tidak menutup kemungkinan tetap digoreng. Jadi yang namanya goreng itu tetap akan terjadi. Itu ranahnya ada di sistem pengawasan dan juga penegakan hukum. Jadi sebetulnya begini, harusnya memang bursa ini sebenarnya ada mekanisme dia mengawasi transaksi bursa. Dia punya alert, ya. Jadi alert itu akan menunjukkan ketika saham itu cenderung digoreng. Apa sih yang dikatakan digoreng? Ini yang perlu dipahami dulu nih. Unsur pidana, ya, transaksi bursa tertentu unsur pidana pertama, apa yang disebut digoreng? Digoreng itu adanya di pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Pertama, gorengan itu harus memenuhi unsur transaksi semu. Transaksi semu itu artinya apa? Bahwa harga yang dibentuk tidak terjadi peralihan kepemilikan efek. Nah, ini sebetulnya yang menjadi kecurigaan kalau saham publiknya nomini, sebetulnya harga yang terbentuk ini semua transaksi semu. Itu yang disebut dengan gorengan. Tapi kalaupun nanti free float dinaikkan, itu bukan berarti tidak ada yang bisa mengatur harga. Tetap saja ada yang bisa mengatur harga. Jadi kalau isunya di sana, sebetulnya menurut saya, kepercayaan publik yang harus diberikan saat ini, OJK harus memberikan bahwa dia adalah the working authority. Jadi artinya otoritas yang memang bekerja, otoritas yang mengerjakan alert-alertnya dari mulai bursa efek, otoritas yang kemudian melakukan penegakan hukum. Jadi artinya justru menurut saya sinyal cepat ini harus segera dilakukan. Karena kalau kita lihat polanya, ini terpola, suka tidak suka, meskipun informasi MSCI itu benar, tapi ada timing diatur. Nah, timing diatur ini dalam bahasa pasarnya, siapa yang ngatur? Bandarnya siapa? Nah, ini menurut saya harus segera dilakukan, dan sebaiknya yang jadi leadernya itu OJK, gitu. Baik, harus segera dilakukan karena timingnya itu yang kemudian harus dikejar. Mohon maaf Mas Yanuar karena masalah timing atau durasi kita yang terbatas, tapi semoga dengan adanya kritik dari MSCI dan juga masukan ini kemudian bisa membuat pasar modal kita juga lebih baik ke depannya. Terima kasih analis ekonomi Yanuar Rizky telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Mas Yanuar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.